Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Ya, apa kabar hari ini kalian? Sehat-sehat semua? Sehat Ibu. Iya. Oke, Sehat Ibu. Iya, jadi harapannya Ibu semoga kalian semua sehat, ya yang sakit juga cepat sembuh, ya. Tetap semangat. Ya, jadi dari awal sampai akhir semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa ya agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gak Krisna sudah memimpin doa hari ini ya. Sama-sama Ibu. Ya, jadi sebelum mulai belajar, tadi Ibu juga sudah membagikan link absen. Apakah sudah semua mengisi absennya? Yang belum, yang lupa boleh diisi dulu ya absennya. Gimana, sudah diisi ya? Ya, oke. Oke, sip ya semua. Nah, tadi Ibu juga sudah lihat ya, sudah ada yang mengisi, yang belum boleh silakan diisi dulu. Nah, kemudian Ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian tetap menjaga kesehatannya, ya, menjaga kesehatan fisik, karena kita tahu sendiri kita masih belum turun levelnya, masih level 4 ya, masih PPKM di sini. Jadi untuk 5M-nya, nah penting sekali untuk kalian ingat, jadi menggunakan masker, kemudian mencuci tangan setiap saat, kemudian menjaga jarak ya, minimal 1 meter, kemudian mengurangi mobilitas ya, dan juga menjauhi kerumunan. Jadi tolong itu diingat dengan baik. Nah, selain fisik juga yang harus kalian jaga, psikis, mental itu juga penting. Jadi jangan stres ya, jangan terlalu beban. Ya, ingat istirahat, silakan refreshing, silakan jalan-jalan biar kalian juga tidak stres ikut pelajaran, terutama pelajarannya Ibu juga ya. Nah, Ibu juga ingin mengingatkan, jadi untuk perangkat HP-nya, kemudian jaringan internetnya, tolong dicari yang baik. Kemudian bagi yang di rumah, bagi yang di sekolah, diusahakan untuk mencari lingkungan yang nyaman untuk kalian, yang tenang. Sebisa mungkin yang bisingnya ini jadi tidak terlalu ribut, tidak terlalu bising ya, agar kalian juga bisa belajar dengan baik. Kemudian, nah untuk persiapannya sudah. Jadi sekarang Ibu mau tanya, pelajaran sebelumnya tidak boleh kita lupakan. Ya, yang masih ingat untuk pelajaran yang sebelumnya kita pelajari apa? Ada yang bisa membantu? Silakan nanti kalian. Siapa itu? Oke, Kristina, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi materi yang telah kita pelajari sebelumnya adalah materi komunikasi terapeutik dengan 4 tahap, yaitu prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Sekian Ibu materi yang telah kita pelajari. Iya, terima kasih Kristinia. Hadiah untuk Kristinia. Ya, ya. Tadi sudah disampaikan ya, sambil mengingat juga kalian bahwa sebelumnya kita belajar tentang komunikasi terapeutik dengan 4 tahapan tadi. Prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Bagus sekali ya, sudah diingat. Nah, kemudian sebelum kita beranjak ke materi, Ibu ingin share screen ya, Ibu izin share screen dulu tentang materi yang akan kita bahas hari ini, bahwa indikatornya apa, tujuannya apa ya, agar kalian bisa paham. Baik anak-anak, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Ibu? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Ya.
Oke, ya bisa kalian simak di sana bahwa untuk kompetensi dasarnya ini ada 2. Ya, yang pertama memahami informasi kesehatan, kemudian yang kedua memberikan informasi kesehatan. Jadi di sini harapannya adalah kalian dapat menjelaskan apa itu informasi kesehatan, kemudian menentukan alat bantu apa saja yang bisa kalian gunakan untuk memberikan informasi kesehatan, kemudian metode ya yang kalian pilih untuk memberikan pendidikan kesehatan tersebut. Nah, selain itu ya nanti selama kalian memberikan informasi kesehatan tersebut, kalian juga diharapkan mampu untuk merancang alat bantu, kemudian memberikan media informasi yang tepat agar pesan yang ingin kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran di sini, Ibu berharap kalian setelah menyimak PowerPoint yang Ibu sampaikan, kemudian membaca bahan ajar, ya, dan setelah berdiskusi nanti, kalian dapat menjelaskan informasi kesehatan dengan baik, ya, kemudian mampu untuk menentukan alat bantu dan media yang akan digunakan untuk memberikan informasi dan pendidikan kesehatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis metode. Jadi metode apa yang bisa dipergunakan untuk memberikan informasi kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir, ancaman. Kemudian bagaimana kita memberikan pengetahuan dan memberikan informasi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini selain materi yang Ibu sampaikan tadi, jadi untuk manfaatnya sendiri, ya, untuk manfaat materi ini adalah ya, jadi di sini manfaatnya ketika kalian memberikan informasi kesehatan, ketika kalian memberikan penyuluhan, harapannya adalah bisa untuk mengubah kebiasaan, bisa mengubah perilaku seseorang agar lebih memperhatikan kesehatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya adalah bagaimana baik, ya, kemudian bahaya merokok seperti apa, ya. Jadi itu yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa materi kita hari ini adalah pemberian informasi kesehatan atau pendidikan kesehatan, jadi khususnya diberikan kepada masyarakat. Jadi untuk nanti kita lingkup kecilnya bisa diberikan informasi ke teman-teman kalian sendiri, ya. Nah, untuk itu Ibu selalu mengingatkan bahan ajarnya tolong dibaca, yang kemarin sudah dengan yang Ibu sampaikan atau memberi informasi kesehatan. Kalian sudah paham bahwa bagaimana penting menginformasikan bahwa betapa pentingnya kesehatan tersebut. Ya, selain itu untuk bahan ajar bisa kalian bacakan ya, kemudian kalian juga bisa mencari sumber lain sebagai referensi, sebagai tambah. Ya, untuk mekanisme. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Maupun hari ini. Jadi kita tentang informasi kesehatan akan menampilkan peran berpoin
Nanti kalian juga akan secara berdiskusi mengerjakan LKPD sampaikan baik itu di Google Classroom maupun di WA Group ya. Kemudian dia akan memberikan setelah selesai pembelajaran silabus tesnya ada beberapa yang akan Ibu isi nantinya. Oke, sudah. Nah, bisa kalian simak dengan baik gambar di atas. Ya, jadi pada gambar tersebut ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan juga ada pesertanya. Ya, berdasarkan gambar itu bisa kalian lihat bahwa kegiatan apa yang terdapat pada gambar tersebut, kemudian media apa yang dipergunakan tertampak pada gambar tersebut. Nah, mungkin dari gambar tersebut bisa ada yang membantu mungkin memaparkan berdasarkan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan pada gambar tersebut. Ada yang bisa membantu? Iya, silahkan dijawab. Siapa yang bisa? Bisa langsung membuka mic-nya? Izin menjawab, Ibu. Jadi, iya, silahkan Nak, silahkan. Jawabannya adalah penyuluhan dan penelitian pendidikan kesehatan. Lantas, media yang digunakan pada kegiatan gambar di atas yaitu media cetak, dan metode pendidikan yang digunakan pada gambar di atas yang saya lihat itu ceramah, Ibu. Lebih, apakah sudah terlihat PowerPoint yang selanjutnya? Sudah, Bu. Bu. Ya, yang belum agar ditunggu sebentar. Bagi yang sudah, silakan menyimak di sana bahwa ada dua gambar. Ya, yang satu ada tangan. Ya, jadi mencuci tangan ini sepertinya di dalam mangkuk kaca ya dengan air. Kemudian yang kedua ada gambar orang yang menggunakan masker di dagu. Ini sepertinya hidung sama mulutnya di dagu ini ya. Jadinya pakai maskernya di dagu. Jadi seperti itu. Nah, untuk gambar tersebut ya bisa kalian baca di bawah ya. Jadi untuk gambar satu ini cara mencuci tangan yang salah, kemudian yang kedua cara menggunakan masker yang salah atau yang kurang tepat. Nah, di sini kira-kira tindakan apa yang seharusnya kita berikan atau kita lakukan agar tidak terjadi gambar satu dan gambar dua. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa bantu? Silakan. Kira harus dilakukan biar tidak terulang lagi gambar satu dan gambar dua tersebut. Silakan anak-anak. Ada yang mau bantu? Ayo, semangat. Pagi-pagi harus semangat walaupun masih mendung.
Silakan, apa yang harus dilakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Saya mau jawab, Bu. Ya, oke, tidak masalah. Silakan. Ini sepertinya tadi sinyalnya silakan. Berdasarkan gambar 1 yaitu gambar yang mencuci Apa yang harus tangan dilakukan? dan gambar 2 yaitu memakai masker Ya. yang salah. Tentu saja itu terjadi karena kurang pemahaman dari masyarakat. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara menggunakan masker dan mencuci tangan yang baik dan benar. Sekian jawaban yang bisa saya berikan, Bu. Ya. Oke. Iya. Ya. Terima kasih membantu dari tadi. Nah, di Saik, sebelumnya Ibu stop sharing dulu ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa memberikan sosialisasi boleh, benar, ya, memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan. Jadi itu sama, satu kesatuan. Jadi agar tidak terulang lagi, itu harus diberikan sosialisasi, Bu, agar orang-orang tahu bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar dan menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, itu adalah kasus yang akan kalian nanti diskusikan agar kalian analisis bersama kelompok kalian, ya, kalian akan mengerjakan di LKPD. Jadi Ibu sudah memberikan LKPD-nya, jadi silahkan dibuat, ya, dan juga jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting, ya, atau yang kurang dipahami, ya. Jadi silahkan kalian lakukan dokumentasi juga. Kemudian kalian juga bisa seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk mencari jawaban, mencari alternatif solusi dari masalah yang ada di LKPD tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok, ya, seperti biasa, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi 4 kelompok ini terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, Ibu akan buatkan kalian WA group, ya. Apa yang ada di LKPD tersebut bisa kalian tuangkan di sana, ya. Selanjutnya juga harus dipersiapkan untuk presentasinya, ya. Kira-kira sebelum kita ke LKPD, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas kelompok yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ada yang bertanya? Ya, silakan, Agung. Tugasnya itu hanya dibacakan atau langsung diperagakan, Ibu? Iya. Baik Agung, terima kasih untuk konfirmasinya. Jadi untuk tugas di LKPD ini, ya, selain kalian menulisnya di LKPD, nanti akan kalian peragakan. Ya, Ibu sudah membagi kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 akan membahas tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, sesuai dengan rekomendasi WHO, ada berapa langkah? Ada 6 langkah. Oke, bagus. 6 langkah. Ya, tepat
tepat sekali. Kemudian untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 ini nanti akan menjelaskan dan mempraktikkan penggunaan masker yang baik dan benar. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti diperagakan ya untuk teman-teman sekalian. Bagaimana, sudah paham kira-kira? Siap, sudah Ibu. Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih banyak. Ya, oke. Kemudian Ibu juga mengingatkan waktunya adalah 20 menit. Jadi nanti silakan bergabung di WA Group. Ibu akan masuk di sana juga. Ibu akan membimbing kalian, mengarahkan kalian. Kalau ada hal-hal yang bingung, saya nggak ngerti Bu, buatnya kayak gimana? Di mana sih Bu nyarinya? Bisa kalian tanyakan ke Ibu. Ibu akan ada di grup itu. Silakan berdiskusi dengan baik ya. Sebelum-sebelumnya kalian sudah berdiskusi dengan aktif, dengan baik, dengan semangat. Jadi hari ini juga tetap seperti itu. Walaupun kita banyak kendala, jangan menyerah. Ya, semua pasti ada solusinya. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir, Ibu juga mengingatkan, tolong dibuatkan dokumentasi. Jadi nanti LKPD-nya yang sudah terisi, silakan dikirimkan ke WA grupnya, ya. Atau yang mau tulis tangan bisa, ya, bisa difoto atau mungkin ada yang mau screenshot, tidak masalah. Jadi dikirimkan ke WA grupnya, di classroom-nya juga dikirim, ya, nanti sebagai bahan penilaian Ibu untuk hasil presentasi kalian. Jadi seperti itu. Nanti 20 menit lagi akan Ibu panggil lagi ke Zoom lagi, ketemu lagi, presentasi lagi. Ya, bagaimana, sudah paham? Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Siap, sudah paham Ibu. Siap, sudah Bu. Siap, sudah Bu. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Semangat, semangat, semangat. Sebelum ke WA grup, kita tepuk tangan dulu semuanya. Baik anak-anak, apakah semua sudah masuk ke dalam Zoom meeting? Ya, silahkan mencari sinyal yang baik. Kemudian yang belum masuk dipersiapkan dulu ya. Kita akan bersiap untuk melakukan presentasi. Kemudian Ibu juga mengingatkan bagi kelompok yang belum melampirkan tugas kelompoknya di WA Group maupun di Google Classroom, Ibu persilahkan ya agar nanti Ibu bisa melakukan penilaian. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress.
Apakah sudah semua masuk ke dalam Zoom meeting-nya? Belum, Bu. Ada yang belum? Ada yang Ya, belum, Bu. tidak Mungkin apa-apa. terkendala sinyal. Ya. Ya, silakan distabilkan dulu. Ya, kalau sudah semua, Ibu akan memberitahukan tentang tata cara untuk presentasi. Ya, jadi seperti ini. Nanti setiap ya, mungkin ada yang masih gangguan jaringan ya, tidak apa-apa. Nanti ketika akan presentasi, silakan setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya masing-masing, ya. Kemudian untuk diskusi kelompok ini kita langsung saja dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kemudian untuk kelompok lain yang belum presentasi, Ibu harapkan kalian dapat melakukan pencatatan, ya. Kalian mengamati dengan baik. Mungkin nanti setelah akhir presentasi kalian akan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari presentasi yang sudah teman kalian tampilkan. Kemudian untuk pertanyaannya Ibu berikan kesempatan, jadi satu kelompok bisa bertanya satu pertanyaan, ya, nanti akan dijawab oleh kelompok yang diberikan pertanyaan. Kira-kira sudah paham dengan yang Ibu sampaikan? Siap, Sudah. Sudah, Bu. Siap, sudah. Oke, masih semangat Masih, Bu. semuanya? Masih, Ya, Bu. terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk kelompok yang ingin presentasi, Ibu persilahkan dari kelompok mana dulu ini? Mulai dari 1 dulu atau mulai dari 4 dulu? Boleh, silakan yang mana saja. Mulai dari 4 dulu, Bu. 4 dulu. Oke, yang 4 berarti praktek mencuci tangan yang baik dan benar. Apakah kelompok 4 sudah siap? Silakan, Ibu persilahkan. Baik, Ibu, kelompok 4 sudah siap. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya, apa sih tujuan dari mencuci tangan itu? Jadi, tujuan dari mencuci tangan itu sendiri untuk menghindari kita terbebas dari berbagai macam penyakit dan menghindari kita dari berbagai macam infeksi. Terus bagaimana langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar? Jadi, cara mencuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. Yang pertama yaitu pastikan kita akan mencuci tangan pada air yang mengalir. Yang kedua, siapkan sabun untuk mencuci tangan. Dan yang terakhir, pastikan ada tisu atau lap yang akan digunakan untuk mengeringkan tangan yang sudah dicuci. Langsung saja saya akan ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu basahi tangan menggunakan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun pada telapak tangan, seperti ini. Yang kedua, yaitu gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian, seperti ini. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari, seperti ini.
Dan yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Seperti ini. Ini, bisa dipahami. Dan yang kelima adalah gosok ibu jari dengan diputar dalam genggaman tangan. Seperti ini. Maaf, terjadi kesalahan. Jadi gosok ibu jari dengan diputar pada genggaman tangan, yaitu seperti ini. Ini cara bergantian. Dan yang terakhir, baru usapkan kuku dengan diputar di telapak tangan. Seperti ini, cara bergantian. Setelah selesai membersihkan seluruh bagian tangan, kemudian bilas tangan kembali dan dikeringkan menggunakan tisu atau lap tangan. Baik Ibu, sekian cara mencuci tangan yang benar. Maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk teman yang sudah presentasi biar semangat. Ya, seperti biasa ya. Jadi untuk memberikan semangat untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan dengan baik presentasinya. Jadi sudah disampaikan pendidikan kesehatan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih untuk kelompok 4. Dan kemudian kelompok yang mau presentasi ini kelompok yang mana? Mau yang mana dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau maju, silakan. Ya, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih Ibu atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempraktekkan cara memakai masker yang dianjurkan yang baik dan benar. Masker yang dianjurkan yaitu masker 2 lapis yang bertujuan untuk mencegah kita tertular virus, apalagi pada masa pandemi seperti ini, virus corona semakin meningkat. Sebaiknya kita memakai masker 2 lapis. Yang lapis pertama adalah masker medis, dan lapis kedua adalah masker kain. Untuk masker yang dianjurkan WHO adalah 2 lapis yang bertujuan untuk mencegah kita tertular virus, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Virus corona semakin meningkat, jadi sebaiknya kita memakai masker 2 lapis. Masker 2 lapis itu terdiri dari masker medis dan masker kain. Cara penggunaannya yang benar dan baik adalah yang pertama, kita pakai masker medis, tarik di atas, tekan tulang yang ada di pada masker dan tarik ke bawah. Yang kedua, lapisi masker medis pada lapisi masker medis dengan masker kain seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk mencegah kita tertular virus corona atau virus-virus lainnya. Dikarenakan kan ini rapet gitu, jadinya nggak mungkin sih, kayak minim virus yang datang. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, baik. Untuk kelompok 1 sudah diwakilkan oleh Kak Krisna. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu seperti biasa ya. Oke, sudah menampilkan dengan maksimal, sudah menampilkan dengan baik presentasi dari cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya kelompok yang mau presentasi, Bu persilahkan, masih ada 2 lagi. Kelompok saya Bu, kelompok 2 dari kelompok 2. Oke, ya silakan Elda untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan yang lain silakan menyimak. Bila perlu catat ya, apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Saya akan mempresentasikan
cara memakai masker yang benar. Tapi sebelum saya menjelaskan cara memakai masker yang benar, saya akan menjelaskan tujuan dari pemakaian masker. Tujuan dari pemakaian masker adalah untuk menghindari penularan virus corona. Pada sebelumnya kita sudah dihimbau untuk menggunakan masker, tapi hanya menggunakan satu masker. Namun kini masyarakat dihimbau kembali untuk meningkatkan perlindungan diri dengan memakai masker double, baik itu masker medis maupun masker kain. Penggunaan masker double yang juga harus dilakukan dengan cara benar. Baik, saya akan jelaskan cara penggunaan masker double yang benar. Pertama, gunakan masker medis sebagai lapisan pertama. Tekan kawat tipis pada ujung masker agar mengikuti ukuran hidung kita. Selanjutnya, kita gunakan masker kain untuk lapisan kedua. Pastikan posisi masker dengan benar. Pastikan kita bisa bernapas dengan nyaman dan tidak ini. Sekian presentasi dari saya. Isinya. Maaf, Bu. Ya, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Yang penting tadi sudah mempresentasikan ya. Ya, di akhir memang tadi ada gangguan, tidak masalah. Jadi walaupun kita hari ini gangguannya banyak sekali, tidak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat, kemudian kalian juga paham dengan materi yang Ibu sampaikan, dengan yang teman-teman kalian presentasikan. Jikalau memang ada yang masih bingung, saya tidak dapat menyimak, Bu, silahkan, nanti boleh ditanyakan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ya, untuk kelompoknya Elda yang sudah mempresentasikan. Terima kasih banyak, ya sudah bagus sekali. Nah, sekarang kelompok yang terakhir ya, yang mau presentasi silahkan dipersiapkan. Ya, yang lain disimak. Semangat sekali ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. Sebelum mempraktekkannya, ada tujuan mencuci tangan, yaitu untuk mencegah penyebaran bakteri dan virus ke orang lain melalui tangan. Lalu, kita siapkan sabun dan handuk atau tisu. Baik, agar tidak terlalu lama, saya akan mempraktekkannya. Ada 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi kedua tangan, lalu tuangkan cairan sabun di telapak tangan, basahi sedikit, kemudian usap dan gosok telapak tangan dengan arah memutar, seperti ini. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci seperti ini. Kelima, gosok kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok perlahan secara memutar. Setelah itu, bilas kedua tangan di air yang mengalir, lalu keringkan dengan tisu atau handuk yang telah kita sediakan. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Tepuk tangan lagi semuanya. Oke, bagus. Ya, semuanya bagus hari ini ya. Untuk kelompok tadi sudah menyajikannya. Terima kasih banyak tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya semua kelompok sudah presentasi. Mungkin dari kelompok lain atau di antara kalian ada yang ingin bertanya dari hasil presentasi yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kalian. Ibu persilakan ya, menyampaikan satu pertanyaan. Silakan. Saya, Bu. Angkat tangannya, boleh langsung membuka mikrofonnya, silakan. Ya, silakan Elda, ingin bertanya ke kelompok mana dan pertanyaannya apa? Silakan disampaikan. Saya akan bertanya ke kelompok 4. Pertanyaannya adalah, kapan sebaiknya mencuci tangan agar kita terhindar dari penyakit? Sudah? Pertanyaannya sudah, Elda? Ya, Bu. Iya, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah kapan sih sebaiknya kita mencuci tangan? Ya, tadi itu yang ditanyakan oleh Elda. Silakan kelompok 4 boleh mencatat dulu. Kemudian adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Ibu persilakan dulu. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Sambil kelompok 4 tadi mempersiapkan jawabannya. Saya, Bu. Elis ya? Iya. Ya, silahkan Elis mau bertanya ke kelompok berapa dan pertanyaannya apa. Untuk kelompok yang diberikan pertanyaan boleh dicatat dulu ya. Mungkin temannya sedang ada gangguan. Sambil menunggu kelompok lain boleh bertanya, mempersiapkan, atau mungkin kelompok 4 mau menjawab pertanyaan temannya tadi, boleh? Silakan ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Jadi, mencuci tangan itu kapan saja dan di mana saja. Lebih tepatnya yaitu kita harus mencuci tangan di saat akan mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. Oke, sudah. Ya. Bagaimana kelompok yang bertanya? Apakah sudah paham dengan jawaban temannya tadi? Atau mungkin masih belum puas? Boleh, silakan. Baik, Bu, sudah paham, Bu. Oke, sudah. Iya. Terima kasih kelompok sudah menjawab. Kemudian ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya? Saya, Bu. Tadi Elis mau tanya? Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Pada presentasi tadi, sebaiknya berapa piece penggunaan masker yang dianjurkan? Apakah 2 atau bisa lebih? Ya, sudah Elis? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Kalau sudah, silakan kelompok 1 berdiskusi ataupun kalau sudah ada jawabannya, silakan dijawab pertanyaannya tadi Elis bertanya untuk pertanyaannya, apakah penggunaan masker itu lapisnya 2 atau bisa lebih atau seperti apa? Ya, jadi kelompok 1 bisa membantu untuk menjawab. Izin menjawab, Bu. Baik, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Elis. Untuk masker yang dianjurkan yaitu 2 lapis, yaitu masker medis dan masker kain. Untuk lebih daripada 2 lapis itu tidak dianjurkan dikarenakan dapat mengalami sesak nafas.
karena tidak ada udara masuk. Lantas kenapa kita harus memakai masker kain dan masker medis? Karena masker medis udaranya itu lebih kecil, jadi udaranya itu sedikit yang masuk. Jadi masker kain itu udaranya itu lebih tinggi. Makanya kita memakai masker medis, masker kain. Kenapa tidak medis kedua-duanya? Karena jika medis kedua-duanya itu akan menghambat udaranya, karena lubang udara pada masker itu kecil. Jadinya kita dapat mengalami sesak napas. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, Krisna sudah menjawab ya dari pertanyaan Elis. Bagaimana Elis? Sudah paham kira-kira yang disampaikan oleh temannya? Sudah, Bu. Sudah, baik, terima kasih ya sudah membantu menjawab. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dipresentasikan, nah, kemudian ada yang bertanya, kemudian menjawab. Nah, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan sementara dari hasil presentasi atau hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan. Silahkan. Saya Ibu. Ya, silahkan Yuli. Baik, Ibu, terima kasih waktunya. Di teman-teman yang tadi mempresentasikan dan mempraktekkan cara memakai masker dan cara mencuci tangan yang benar. Yang tadi saya lihat bahwa kesimpulannya menggunakan masker 2 lapis, yaitu medis dan kain, dan tujuan tujuan memakai masker 2 lapis adalah melindungi diri dari berbagai penyakit berbahaya dan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Apabila tidak ada air mengalir sekitar, bisa menggunakan hand sanitizer. Dan juga di sana menggunakan 6 langkah mencuci tangan. Serta tujuan mencuci tangan adalah untuk mencegah tertular dari bakteri atau virus ke orang lain melalui tangan. Dan terima kasih. Ya, terima kasih sudah membantu untuk memberikan kesimpulan pada presentasi yang sudah ditampilkan oleh teman-temannya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke ya, bagus sekali. Semua sudah ditampilkan dengan maksimal. Semua juga sudah yang ditanyakan di LKPD. Ya, oke. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang informasi kesehatan. Ya, untuk lebih menambah pengetahuan kalian, kemudian memperdalam pengetahuan kalian tentang informasi kesehatan. Ya, silakan disimak. Ibu mau izin share screen. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas terlihat ya? Ya, oke. Nah, untuk materi informasi kesehatan, jadi seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya, ya sudah bagus semua. Namun sebelumnya pertama yaitu tentang pengertian pendidikan kesehatan. Ya, apa sih pendidikan kesehatan itu? Nah, menurut para ahli ya di sini Ibu ambil ada 4 ahli kesehatan yang memaparkan tentang pengertian pendidikan kesehatan. Jadi di sana ada Wood, kemudian ada Stewart, kemudian ada Noto Atmojo, kemudian ada Enjang. Jadi di sini untuk pengertian pendidikan kesehatan adalah pada intinya yaitu bagaimana cara mempengaruhi, ya, kemudian bagaimana cara memperbaiki
perilaku kesehatan individu ya, maupun kelompok dan juga masyarakat. Jadi agar mereka lebih paham, kemudian mereka mau merubah ya dari kebiasaan yang tidak sehat menjadi kebiasaan yang sehat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini ada 3, yaitu dari aspek kesehatan, oke ya biar lebih jelas lagi. Jadi ada 3, ada aspek kesehatan, kemudian yang kedua tempat pelayanan kesehatan, dan juga tingkat pelayanan kesehatan. Untuk aspek kesehatan sendiri di sini ada 4, ada promotif, ada promosi kesehatan. Jadi bagaimana cara memberitahukan, contohnya seperti tadi kalian memberikan penyuluhan, ya. Kemudian yang kedua preventif. Jadi preventif berarti pencegahan. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjangkit suatu penyakit. Contohnya kemarin kalian sudah melakukan imunisasi untuk COVID-19. Ya, itu namanya preventif atau pencegahan. Kemudian yang ketiga ada kuratif. Kuratif di sini adalah pengobatan. Semisal kalian sakit panas, ya, sakit batuk pilek, jadi berkepanjangan sakitnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Diberikan obat. Ya, kuratif adalah pengobatan. Jadi salah satunya adalah dengan memberikan obat. Dan yang keempat adalah rehabilitatif. Jadi rehabilitatif ini berarti pemulihan dari masa sakit, ya, pemulihan untuk kembali sehat atau pulih dari masa sakit, ya. Yang kedua, untuk tempat pelaksanaan kesehatan, untuk pemberian pendidikan kesehatan ini bisa kalian lakukan di mana saja. Ya, sasarannya siapa saja boleh. Jadi yang pertama ada keluarga. Ya, keluarga di sini bisa individunya sendiri maupun satu keluarga tersebut. Nah, yang kedua adalah sekolah. Ya, tadi kalian sudah memaparkan bahwa untuk pemberian pendidikan kesehatan di sekolah, saya bisa memberitahukan teman-teman tentang cara mencuci tangan yang benar. Ya, jadi contohnya seperti itu. Kemudian tempat yang ketiga ada tempat kerja. Ya, tempat kerja di sini misalnya ada kantor, ya. Dan yang keempat ada fasilitas umum. Kalau untuk fasilitas umum ini misalnya di terminal, gitu, ya. Dan yang terakhir adalah fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan juga puskesmas. Dan yang ketiga, untuk ruang lingkup yang terakhir adalah tingkat pelayanan kesehatan. Ya, jadi untuk tingkat pelayanan kesehatan di sini ada yang dari promosi dan yang terakhir sampai ke pemulihan. Ya, jadi untuk ruang lingkup pemberian pendidikan kesehatan di sini ada 3. Ya. Yang selanjutnya ya, apakah sudah tampak untuk metodenya? Belum? Belum, Ibu. Masih proses, baik, kita tunggu dulu ya. Sudah? Sudah kelihatan untuk metodenya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, untuk metode, ya, untuk metode atau caranya di sini, jadi ada 3. Yang pertama ada metode individual, yang kedua metode kelompok, dan yang ketiga adalah metode massa. Apa sih contoh metode-metode tersebut? Jadi, untuk metode yang pertama, ya di sini ada metode individual, contohnya adalah memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan atau interview atau wawancara, ya. Kemudian untuk yang kedua ada metode kelompok. Jadi ketika kalian memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan, jadi ada yang kelompok besar dan ada yang kelompok kecil. Jadi di sini untuk kelompok sendiri biasanya kaitannya dengan jumlah. Untuk yang kecil bisa sampai 15 orang, kalau untuk yang besar bisa lebih dari itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah metode massa. Kalau ini massa berarti jumlahnya banyak sekali.
ya bisa dilakukan di masyarakat luas. Ya, contohnya di desa, ya. Misalnya kalian melakukan ceramah, ya, kemudian kalian membagi-bagikan tulisan, ya, membagi-bagikan poster, ya. Jadi ceramahnya dalam lingkup yang lebih besar. Jadi seperti itu. Sebelum Ibu lanjut, apakah Ibu terlalu cepat atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti itu? Ya, tidak Ibu, sudah jelas. Tidak? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya, kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah alat bantu. Ketika kalian penyuluhan, ketika kalian sosialisasi, jadi tidak hanya tangan kosong seperti ini ya, bicara A, B, C, D, E. Jadi orang-orang nanti bosan. Ya, diperlukan alat bantu atau alat peraga. Tadi contohnya kalian sudah menggunakan masker. Ya, kemudian dibantu dengan memeragakan cara mencuci tangan. Ya, itu salah satunya yang bisa membantu kegiatan penyuluhan. Nah, untuk alat bantu pendidikan ini yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama tujuan. Ya, tujuan alat bantu itu untuk apa? Jadi misalnya kalau kalian mau penyuluhan masker, ya kalian tidak bisa tidak pakai apa-apa. Jadi kosongan begini ya orang-orang jadi tidak paham. Ya, kemudian yang kedua macam-macamnya. Ya, kemudian yang ketiga perencanaan penggunaan. Kapan dipergunakan itu tersebut? Kira nyambung enggak dengan materi yang akan disampaikan? Mau presentasi masker, tapi yang pakai malah pakai yang lain, misalnya ada gunting ya, kemudian pakai alat yang tidak nyambung. Jadi seperti itu ya. Kemudian persiapannya salah satunya adalah cara menggunakan. Ya, kalian harus paham, misalnya ada lembar balik. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Ya, kemudian dengan media PowerPoint, bagaimana cara menggunakannya? Kemudian pakai masker, ya, yang mana dulu, mana belakang, seperti itu. Ya, itu yang harus kalian pahami. Nah, kemudian yang berikutnya adalah media. Ya, media cetak, ada media papan, ada media elektronik. Ya, untuk penyebaran informasi kesehatan ini, penyebaran pendidikan kesehatan ini bisa dibantu dengan satu media cetak. Tadi di awal sudah dipaparkan ya, ada ibu-ibu pegang poster. Ya, itu salah satu dari media cetak. Kemudian bisa dengan koran, bisa dengan brosur dan media cetak lainnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan media papan. Papan reklame, papan billboard, ya, yang bisa kalian lihat di jalan-jalan, yang ada papan besar. Contohnya tentang bahaya COVID-19. Ya, kemudian 3M-nya. Kemudian merokok dapat membahayakan kesehatan dan lain-lain, ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan media papan. Kemudian yang ketiga, media elektronik. Ini yang paling mudah. Ya, kalian temukan setiap hari, ya, bisa di HP, kemudian di televisi, ya, di radio. Itu adalah media elektronik yang bisa untuk memberikan pendidikan kesehatan. Untuk penyebarannya pun lebih mudah dan banyak yang menarik yang bisa ditemukan di media elektronik. Jadi seperti itu ya. Nah, sebelum ke kesimpulan, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya dulu tentang materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Ada yang masih kurang jelas, Ibu persilakan. Saya Bu. Siapa? Agus ya? Ya. Silakan Gus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Saya di sini akan mengajukan pertanyaan, yaitu apa contoh kegiatan pendidikan secara individual atau perorangan.
Oke ya, terima kasih Agus sudah mengajukan pertanyaan ya. Jadi ulangi lagi sebelum Ibu jawab. Tadi Agus kegiatan dengan metode individual atau perorangan. Ya, contoh kegiatannya seperti apa, Bu? Sebelum Ibu jawab, silahkan ada yang ingin membantu, yang sudah membaca bahan ajarnya, sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang bisa membantu, Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Baik, Ibu. Di sini saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Agus. Contoh kegiatan pemberian pendidikan kesehatan secara individual atau perorangan yaitu seperti kunjungan rumah. Contohnya konseling tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Apabila ada keluarga yang merokok, bisa kita berikan konseling. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Elis. Tepuk tangan dulu temannya. Ya, oke, bagus sekali sudah menjawab ya pertanyaan dari yang disampaikan oleh Agus tadi. Bagaimana Agus? Paham kira-kira dengan jawaban temannya? Paham, Bu. Oke, sudah paham. Semangat, Gus. Semangat. Ya, jadi tadi Elis sudah membantu bahwa contoh untuk metode individual adalah dengan memberikan penyuluhan ya melalui kunjungan rumah. Jadi misalnya kalau orang tersebut atau masyarakat tersebut tidak bisa datang, jadi kita bisa melakukan kunjungan rumah. Tadi betul yang sudah disampaikan ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau ada yang merokok, Bu, bisa dikasih tahu tentang bahaya rokok. Kalau misalnya satu keluarga jarang cuci tangan, jadi main makan aja, ya, jadi itu bisa diberitahukan ke mereka. Ya, jadi seperti itu contohnya, yaitu dengan menggunakan metode individual atau pendekatan. Ya, oke, ya, jadi seperti itu yang sudah Ibu sampaikan. Ya, tadi juga sudah ada yang bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya, luar biasa. Ya, banyak hati untuk kalian. Hebat-hebat semua, ya. Ya. Sebelum Ibu tutup, nah, Ibu juga ingatkan kalian untuk mengisi post-testnya. Ya, sebentar akan Ibu kirimkan post-testnya. Nah, untuk pengerjaan post-testnya ini bisa kalian lakukan setelah pelajaran ini berakhir. Jadi nanti akan Ibu berikan waktu sampai jam 4 sore. Ya, silakan nanti dikerjakan, silakan diisi. Ibu yakin kalian dapat mengerjakan dengan baik karena kalian sudah belajar, kemudian kalian sudah memahami apa saja materi yang Ibu sampaikan hari ini, baik melalui diskusi kelompok maupun yang Ibu sampaikan tadi. Ya, sudah paham semuanya? Ingat diisi ya post-testnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, kalian luar biasa ya. Nah, untuk presentasi hari ini dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ini saling melengkapi ya. Halnya kurang persiapan apa? Kurang persiapan misalnya tadi pada tangannya yang lengan panjang kurang dilipat ya, misalnya seperti itu. Kemudian tujuannya mungkin ada yang belum disampaikan, tidak masalah, sudah saling melengkapi dan Ibu juga tadi sudah melihat LKP-nya, itu sudah lengkap di sana, sudah diisi, sudah bagus. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua ya.
Ya, kalian sudah bagus, kalian sudah maksimal. Ibu yakin kalian juga sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita akhiri, ya, tadi kesimpulannya untuk materinya sudah apa belum? Ibu bisa dibantu untuk menyimpulkan materi hari ini. Adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan kesehatan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan itu terhadap kesehatan di luar pendidikan terdiri dari 3 dimensi. Dimensi kesehatan, tempat pelaksanaan kesehatan, dimensi tingkat penerapan. Metode pendidikan metode pendidikan baru atau media kesehatan ini dari 3 itu alat bantu lihat, bantu dengar, dan alat bantu lihat dan dengar. Ada 3 media yaitu data, elektron, dan media apa saja. Baik, sudah. Ya, walaupun tadi ada yang sedikit, ya terima kasih sudah membantu menyimpulkan. Tepuk tangan dulu. Sudah disimak dengan baik. Jadi tadi temannya menyampaikan, jadi berdasarkan pengertian itu ada 4, ya. Jadi tujuannya adalah mengubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih paham, kemudian mau untuk meningkatkan kesehatannya. Kemudian untuk dimensi kesehatan di sini ada 3, ya, berdasarkan aspek kesehatan, kemudian tempat, dan juga pelayanan kesehatan. Kemudian metode, untuk metode di sini kita ada 3, ya. Yang pertama individual, kemudian yang kedua dan yang 3 massa. Serta dalam pemberian pendidikan kesehatan kita harus mempersiapkan, merancang dengan baik alat peraga, dan alat bantu dan media yang akan kita pergunakan. Ya, terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Nah, hari ini Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Ya, kalian sudah bekerja sama dengan baik. Ya, walaupun kita banyak kendala hari ini, Ibu sangat bersyukur sekali kalian tetap semangat, ya, saling mendukung satu sama lain, ya, kemudian dapat mengerjakan LKPD dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di sana. Nah, Ibu juga memberikan penguatan ke kalian, ya, tetap menjaga kesehatan, belajar dengan baik, pahami dengan baik materinya, ya, agar nanti kalian bisa mengerjakan soal, kemudian bisa mempraktekkan bagaimana pemberian pendidikan kesehatan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan gambaran tentang materi yang selanjutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu komunikasi sesuai tingkat usia. Ya, komunikasi sesuai tingkat usia di sini ada usia anak sampai remaja, kemudian yang kedua tingkat usia dewasa sampai lansia. Jadi seperti itu, ya. Sebelum nanti kita belajar, Ibu juga akan memberikan bahan ajar yang bisa kalian pelajari. Oke, sebelum ditutup, Ibu mau kita memulai hari ini untuk mengakhiri pelajaran, kita juga tutup dengan doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari berdoa menurut agama ya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima
kasih Gek Krisna sudah membantu doa hari ini ya. Ibu tetap mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik, ya baik fisik maupun mental. Jangan lupa belajar, ya. Ingat bertanya apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau belum kalian pahami. Oke? Jadi ada kekurangan selama ini ya. Jadi Ibu memberikan penguatan dalam kondisi apapun kalian dalam dan semangat